Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Baik adik-adik dan para kekalayan, mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu walaupun terpisah satu daripada yang lain secara fisik, tetapi dalam satu hati dan satu roh, Engkau pertemukan kami kembali di dalam IHMPT ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing. Sebagaimana janji-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Biarlah kami juga boleh bersuka cita di dalam ibadah kami di pagi ini. Biarlah Tuhan persiapkan juga hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Bantu kami untuk fokus hanya kepada Tuhan saja. Jauhkan segala gangguan daripada kami. Dan biarlah hati kami boleh terarah kepada Tuhan. Kami dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Mu. Dan biarlah hati-Mu berkenan akan ibadah kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa. Amin. Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah ya Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Imamat 1 ayat yang pertama sampai ke-9. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diberkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun
harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, dalam hidup ini ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan dan taati. Misalnya aturan-aturan di rumah, aturan-aturan di sekolah, aturan-aturan di jalan raya. Bahkan pada saat ini di negara kita sedang dilaksanakan aturan untuk diam di rumah saja. Artinya belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Adik-adik, bacaan hari ini terambil dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dalam bacaan kita judulnya korban bakaran. Allah memanggil dan berfirman kepada Musa untuk memerintahkan agar bangsa Israel melaksanakan pemberian kurban dengan baik dan benar. Untuk itu ada aturan-aturannya. Apa sih kurban bakaran itu? Kurban bakaran dalam bahasa Ibrani adalah menghampiri Allah dan membawa sesuatu. Dalam ayat 2 dan 3 dikatakan, dijelaskan anjuran untuk memberi kurban persembahan, kurban bakaran yang tidak bercela, hewan yang tidak bercela. Artinya hewan yang gemuk-gemuk, yang gak cacat, yang bagus. Itu. Lalu dalam ayat 4, persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel pada saat itu merupakan pendamaian antara umat dan Allah. Karena pada saat itu umat kan sendiri-sendiri untuk mengaku dosa-dosanya. Ayat 5 dan 9 mengatakan bahwa ada yang mengatur kurban bakaran itu. Nah, adik-adik, dengan mengikuti semua aturan itu, persembahan akan menjadi persembahan yang menyenangkan bagi Allah, tentunya dari bangsa Israel. Adik-adik, sebagai orang yang sudah diselamatkan dan kebangkitan Yesus Kristus yang membawa harapan baru, kita wajib memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Sama seperti bangsa Israel, ada aturannya dalam pelaksanaan memberi persembahan. Pertama, memberi dengan rasa syukur. Lalu yang kedua, memberi persembahan dengan tidak menukar uang persembahan. Artinya, kalau dari rumah mama memberi 20.000, jangan kita mampir dulu ke warung atau ke supermarket, kita beli jajan yang kita sukai. Sisanya baru kita bawa ke ibadah, kita berikan persembahan sisanya itu nggak bisa. Jangan ya. Lalu yang ketiga, menjaga kerapian uang persembahan yang kita berikan. Artinya itu uang jangan dilipat-lipat begitu sampai kecil, dikuel-kuel sehingga menjadi kusut. Lalu yang keempat, memberikan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Kalau pada saat ini kita memberikan hanya bisa memberikan 2.000, gak usah malu.
Jangan karena 2.000 kita malu dilihat teman-teman kiri kanan. Dari rumah aja itu uang 2.000 sudah kita lipat kecil-kecil. Kita masukkan di saku, nanti pas waktu memberi persembahan kita keluarkan dengan digenggam erat-erat. Jangan begitu adik-adik. Karena Allah tidak melihat nilainya seberapapun kita beli. Yang Allah inginkan adalah ketulusan hati kita, kejujuran kita untuk memberikan. Lalu yang ketiga, adik-adik, kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus sebagai ungkapan syukur. Mari kita mematuhi dan menjalankan aturan yang sudah diatur demikian rupa dalam memberikan persembahan, sehingga persembahan kita boleh menjadi persembahan pula yang harum di hadiran Allah. Amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Nah teman-teman, kita sudah berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, yang damai yang menetap, terhadap kediaman pagi dan seramang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah memberi dan Baik adik-adik dan para kakak layan, mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, syukur kami panjatkan untuk kesempatan ini di mana kami sudah boleh beribadah, memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi terang bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Biarlah kami boleh membawa damai bagi mereka yang cemas dan juga membawa pengharapan bagi mereka yang dalam keputusasaan. Bantu kami juga untuk tetap percaya bahwa dalam situasi seburuk apapun Engkau masih tetap bekerja, Engkau tetap yang pegang kendali, dan di dalam segala sesuatu Engkau bekerja untuk kebaikan anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi
juga bangsa negara kami Tuhan. Biarlah pemerintah kami juga Engkau beri hikmat untuk dapat memberi langkah-langkah terbaik untuk dapat meringankan beban bangsa kami ini. Kami juga gerejamu kiranya tetap dikuatkan untuk tetap memberitakan kabar baik-Mu kepada dunia ini, kepada jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Mereka yang rindu akan suara Tuhan dan juga rindu untuk mendengarkan kebenaran. Biarlah kami boleh menjadi pembawa terang bagi mereka. Bagi adik-adik teruna, biarlah Engkau beri kesehatan, hikmat, kesabaran untuk dapat terus menjalankan kewajiban mereka sebagai pelajar. Untuk para orang tua juga, Engkau beri kekuatan dan kesabaran untuk dapat membimbing adik-adik kami ini. Kami para kakak layan juga Engkau kuatkan untuk tetap setia di dalam panggilan kami sebagai pelayan. Jemaat-Mu di GPIB Nazaret, biarlah kami seluruh para pelayan, pendeta, presbiter, dan semua jemaat, kami juga Engkau beri kekuatan untuk tetap melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Dan untuk itu kami memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.